Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginur Faizatur Afifah dari Prodi Pendidikan Matematika Unibdu Jombang. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas T7 mengenai metode membina pramuka penggalang. Nah, dari metode-metode tersebut dalam membina pramuka penggalang itu sebenarnya ada beberapa metode, yaitu kalau nggak salah ada 8 metode. Nah, saya di sini akan mengupas salah satu metode dari ke-8 metode itu tadi. Jadi saya akan mengupas mengenai kehadiran orang dewasa yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, dukungan dan dorongan terhadap penggalang. Nah, di sini menurut saya peran anggota dewasa, yaitu anggota dewasa itu kan kisarannya antara usia 25 ke atas. Nah, yaitu kita bisa menyebutnya sebagai pembina. Nah, peran pembina maksudnya kehadiran pembina dalam sebuah latihan atau pada setiap latihan itu penting, karena selain peserta atau siswa itu merasa diperhatikan, merasa mendapatkan ilmu langsung dari pembinanya, juga hal tersebut bisa bertujuan untuk supaya pembina bisa membina langsung atau bisa memberi ilmu langsung kepada pesertanya, pada siswanya. Jadi ketika siswa jangan beranggapan bahwa karena penggalang itu sudah usia menginjak dewasa, jadi belajar sendiri atau belajar mandiri. Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu. Ya, boleh kita melakukan seperti itu, tetapi sebagai pembina juga harus membimbing. Jadi kasarannya ketika siswa itu belajar kemudian agak belok, atau ada salah atau ada kurang tepat, jadi pembina bisa langsung memberikan arahan seperti ini yang benar, seperti ini, bukan seperti itu sebenarnya benar namun kurang tepat, atau seperti apa. Nah, menurut saya kehadiran anggota dewasa atau pembina itu sangat penting juga sebagai membimbing, juga bisa memberikan dukungan kepada siswa itu. Jadi nggak harus diserahkan kepada anggota yang mungkin dulu sudah belajar, penggalang yang sudah lulus, maksudnya dia sudah masuk ke penegak. Nah, diserahkan langsung saja, kamu dulu udah tak ajari, sekarang ajarin adik-adikmu. Ya, jangan seperti itu. Nah, karena penangkapan seseorang itu berbeda dengan orang lain, jadi takutnya nanti itu yang diajarkan itu. Jadi pada intinya kehadiran pembina itu sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam latihan penggalang ataupun dalam latihan penggalang. Jadi misalkan dalam contoh dalam latihan ya, kira-kira perannya itu seperti ini. Misalkan dalam kegiatan pertemuan ini praktek pioneering. Nah, di situ kehadiran pembina juga penting, diperlukan, karena misalkan nih pada saat kita kan pastinya sudah mendapatkan materi ya sebelumnya, kayak simpul ini untuk apa. Nah, tapi ketika kita dalam penerapannya kan belum tentu itu benar gitu. Jadi setidaknya kehadiran pembina itu bisa meluruskan hal-hal seperti itu. Jadi ketika mereka mempraktekkan membuat pioneering itu, ternyata untuk simpul ini itu sebenarnya itu salah kalau dibuat di situ. Nah, jadi pembina bisa mengarahkan, nah sebenarnya itu lebih baik kamu pakai simpul ini biar kuat. Nah, kayak gitu. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu sesuai kreativitas mereka gitu. Jadi mau dibentuk seperti apa modelnya itu sekreatif mereka. Jadi pembina ya sebatas itu gitu loh, nggak harus melulu memberikan arahan, kamu harus membentuk ini, kayak gini caranya, kayak gini. Ya mungkin untuk
awalan atau dasaran bolehlah seperti itu, tapi kalau ketika di situ temanya sudah praktek, jadi kalau bisa ya itu tadi hanya memberikan arahan. Kalau misalkan bertanya, jadi ya yang biasanya kan ada tuh ya, ketika praktek itu ada yang masih bingung, atau ketika karena penerapan dari konsep ke penerapan aslinya atau aplikasinya itu sangat berbeda. Kadang ada yang bisa menerapkan konsep ke dalam aplikasinya itu bisa, ada yang nggak bisa. Nah ketika siswa ingin bertanya itu ada yang ditanyai atau ada tujuan yang ditanyai, misalkan tanya langsung ke pembina gitu. Kalau misalkan siswa itu disuruh belajar sendiri, maka kalau nggak tahu mereka bertanya kepada siapa ya. Seperti itulah kurang lebih peran pembina yang dibutuhkan, salah satu metode membina penggalang. Jadi cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.